Kesatuan adalah wujud gerakan kecerdasan. Ya, ini adalah salah satu bahasan dari buku Universal Laws of the Universe, Pengaturan Universal Alam Semesta, The Connected Universe, Alam Semesta Terhubung oleh D.K.L. Rahman. Gimana? Kamu penasaran mengenai isi bahasan dari buku ini? Aku juga penasaran, jadi langsung aja kita dengarkan. Let's get started. Tapi jangan lupa untuk subscribe dulu channel Diary Fanny ya. Kesatuan adalah wujud gerakan kecerdasan. Tidak perlu jauh-jauh menyaksikan kecerdasan yang menyatukan Anda dengan segalanya. Pada akhirnya, mau tidak mau, dia memang akan menyaksikan bukti terkuat kalau memang semesta ini, jagat keseluruhan ini hanya dibuat dan diatur oleh sang pembuat yang tunggal. Terlepas dari perbedaan yang ada, kita tetap dibuat dan diatur untuk menjadi kesatuan dalam pengaturan yang nyata. Ada pengaturan universal yang tidak memperdulikan perbedaan atau keburukan yang sengaja dibuat oleh manusia itu sendiri. Pengaturan universal alam semesta benar-benar ada dan berlaku. Buktinya, Anda tidak mengatur seluruh gerakan atomik yang membentuk jasad Anda, bukan? Mau tidak mau, itu memang harus diakui ada. Atom dengan sempurna membuktikannya. Uniknya, tidak ada ilmuwan yang berani membuat klaim kalau atom adalah benda hidup. Atom bukanlah makhluk hidup. Apakah sesuatu itu hidup tergantung pada kemampuannya untuk melakukan hal-hal seperti tumbuh, bernafas, dan bereproduksi. Ini jelas hanya hal-hal yang dapat dilakukan oleh struktur rumit, bukan atom. Menurut para ilmuwan, sesuatu itu hidup tergantung pada kemampuannya untuk melakukan hal-hal seperti tumbuh, bernafas, dan bereproduksi, dan itu bukan sekedar kinerja atom. Jadi sekali lagi harus ada kecerdasan yang menggerakkan atom-atom itu untuk mengatur kehidupan kita ini. Hidup tidak terbuat dari atom. Ia hanya dibangun darinya, tapi bukan sekedar darinya. Lihat ke atas. Langit-langit itu, bintang dan planet itu adalah sama, yaitu rangkaian atom-atom. Mungkin dari ledakan supernova yang sama, mungkin juga tidak. Itu tidak masalah, sama sekali bukan masalah. Yang terpenting adalah kita bersatu di dalamnya dan menyatukan diri sebagai bagian alam semesta. Kita semua adalah bagian alam semesta, tetapi dalam bentuk dan tugas yang berbeda. Air bertugas sebagai air, pohon bertugas sebagai pohon, dan tanah bertugas sebagai tanah. Semuanya dibentuk berbeda, dan memang harus berbeda. Jangan berharap perbedaan ini berakhir. Pikirkan matang-matang apa jadinya kalau antara air, pohon, dan tanah tidak dibentuk dengan berbeda dan tidak diberikan tugas yang berbeda. Apakah ketiganya mampu saling bersinergi menjadi kesatuan? Singkatnya tidak. Tidak ada kolaborasi dalam persamaan. Justru berkat perbedaan itulah mereka bersatu. Lanjut menjalin erat sebagai kesatuan. Jadi sahabatku, dalam hidup ini kita memang selalu setuju dengan yang namanya perbedaan. Kita tidak akan bisa hidup tanpa perbedaan. Kita hidup dalam anugerah perbedaan. Inilah kecerdasan semesta dalam wujud yang apa adanya. Setiap zat memiliki perbedaan dan ciri khas masing-masing. KDZA. Sebenarnya sudah sangat terlihat kalau pengaturan kesatuan mencirikan aturannya di segalanya, dan ini adalah keniscayaan. Ini bukan teori ilmiah, filosofi, atau ajaran spiritual. Ini terlihat sebagaimana adanya. Anda bisa mencirikan keniscayaan melalui dunia mikrokosmos atau mikrokosmos sekalipun. Salah satu ciri pengaturan kesatuan adalah perbedaan. Sebagai semesta yang berkesatuan, kita dicirikan dengan perbedaan. Kesatuan tidak harus selalu sama. Bagi semesta, perbedaan adalah teman. Perbedaan adalah anugerah kehidupan. Kita hidup dalam anugerah perbedaan. Kesatuan bukan tentang memisahkan perbedaan, justru menyatukan perbedaan. Sayangnya, kita memang sering menutup diri dari keniscayaan perbedaan yang sudah sengaja diperlihatkan alam semesta ini dan bergerak untuk tidak memaklumi perbedaan itu sendiri. Di mana rasa tidak maklum itu sebenarnya muncul dari ego palsu. Jujur saja, memang keniscayaan apapun akan sangat sulit terakui kalau ego masih dibiarkan liar merongrong.
Itu karena saat ego sudah dimunculkan, maka mata bisa saja menutup diri dari fungsinya. Meski kelopaknya masih saja terbuka, tetap saja keniscayaan-keniscayaan semesta tidak akan bisa tersaksikan. Otak yang dipenuhi ego memang sulit menerima perbedaan dan harus selalu dianggap benar. KDZA. Jadi, untuk melanjutkan pelajaran kesemestaan, izinkan ego itu untuk sedikit dikendalikan. Untuk sedikit dikendalikan oleh akal yang mau menyaksikan. Itulah kenapa kita harus mulai mengaktifkan akal, agar ego kita mampu duduk tenang dan tidak terus-menerus mendowngradekan segala yang terlihat. Membiarkan penglihatan hanya sebatas penglihatan adalah kebutaan yang nyata, sebuah penjauh dari harapan yang ingin diwujudkan. Bayangkan kalau dari awal kehidupan kita ditempatkan di dalam ruangan putih. Tidak ada apa-apa dalam ruangan itu selain sudut putih yang tidak memiliki warna apapun. Itukah yang disebut pengaturannya saat di setiap inci yang kita lihat justru meneriakinya berbeda. Perhatikan kedua telapak tangan kita. Ya, bayangkan kalau keduanya harus mengarah pada arah yang sama. Bayangkan juga kalau ke-10 jari harus memiliki panjang dan bentuk yang sama. Apakah kiranya dengan persamaan itu fungsi tangan bisa terwujud? Dalam semesta ini, sebuah penempatan dan perbedaan sengaja dibentuk agar segalanya bisa sama-sama berfungsi sebagai semesta yang utuh. Karena siapa bilang, fungsi harus selalu memiliki bentuk yang sama. Api tidak bisa mendidihkan air, kalau sifat api harus sama dengan sifat air. Air juga tidak dapat memadamkan api kalau air harus memiliki sifat yang sama dengan api. Dalam semesta, setiap zat meskipun itu terbentuk dari energi yang sama, selalu saja zat itu membawa sifat yang berbeda untuk mematuhi fungsi yang berbeda. Anda tidak dapat memiliki persatuan tanpa keragaman. Perkataan Richard Twist. Pertanyaannya, apakah ini adalah perbedaan yang sengaja dibentuk? Kita tidak akan menjawabnya dengan sangkalan, bukan? Sudah, cukupi saja menyangkalnya, karena bahkan awan pun tidak bisa menjadi sama. Tidak ada dua awan yang sama. Awan selalu memiliki bentuk yang berbeda. Bentuk awan umumnya ditentukan oleh udara yang mengelilinginya. Di semua area atmosfer, suhu selalu berubah, yang mempengaruhi bentuk awan. Angin juga berperan dalam bentuk awan. Dengan angin bertiup ke segala arah yang berbeda, awan dapat ditumbuk bersama-sama atau direntangkan terpisah. Sahabatku, setiap detik kita bisa melihat bentangan langit itu dengan mudah. Cukup dengan sedikit mendangak ke atas dan mengerlingkan kedipan ke atas horizon yang membentang. Bahkan tidak sampai kedipan itu menutup. Kita seharusnya sudah bisa menyaksikan puluhan perbedaan-perbedaan semesta yang nyata dengan sangat mudah. Sayang memang, menerima perbedaan bukan hal yang semudah itu. Penolakan akan perbedaan membuat kita sulit meresapi jati diri kita sendiri. Batas tebal yang sengaja kita bangun untuk memisahkan kesadaran kita dari semesta itu sendiri. Audre Lorde berkata, bukan perbedaan kita yang memisahkan kita, ketidakmampuan kita untuk mengenali, menerima, dan merayakan perbedaan itu. Meski sebenarnya perbedaan adalah keniscayaan yang sangat sulit ditolak, tapi lagi-lagi ego yang masih keras kepala akan menutup jendela penyaksian serapat yang bisa dilakukan. Sekarang, izinkan diri untuk menyaksikan sel-sel yang membentuk tubuhnya sendiri. Pastinya kita semua tahu kalau pembentukan jasad kita dimulai dari 2 sel yang menyatu, lanjut tumbuh dan terus bertransformasi tanpa henti. Sel-sel sendiri memiliki banyak jenis dan bentuk. Fungsi dari sel sendiri adalah sebagai blok bangunan dasar dari semua organisme hidup. Tubuh manusia tersusun atas triliunan sel. Mereka menyediakan struktur bagi tubuh dan menjalankan fungsi-fungsi khusus. Tidak hanya membawa fungsi yang berbeda, sel juga membentuk dirinya sesuai dengan fungsinya. Perhatikanlah, masing-masing gambar mikroskopis di bawah ini, di mana ini adalah foto asli sel-sel. Dimulai dari sel neuron, sel lemak, sel darah merah, dan paling bawah adalah sel-sel otot jantung. Sangat terlihat kalau setiap sel memiliki bentuk, karakteristik, kerja, fungsi, dan hasil akhir yang menakjubkan dan jelas berbeda.
Secara kasat mata, memang sel tidak akan pernah terlihat. Sel hanya akan terlihat saat seseorang menyaksikannya dari bawah mikroskop. Dari sanalah baru terlihat bagian-bagian sel yang membentuk tubuh kita. Baru terlihat kalau ternyata tidak ada bentuk sel yang sama. Ada banyak jenis sel dalam tubuh kita, sama seperti Anda membutuhkan berbagai ukuran dan bentuk balok untuk membangun kastil. Sel-sel tubuh Anda juga memiliki ukuran dan bentuk yang berbeda. Setiap jenis sel memiliki bentuk yang berbeda karena memiliki tugas yang berbeda. Kami memiliki lebih dari 200 jenis sel. Masing-masing sel ini terlihat sangat-sangat berbeda satu sama lain. Tidak ada yang sama persis. Masing-masing sel yang membentuk kita memang unik dan memiliki warna yang mempesona dengan bentuknya masing-masing. Perbedaan-perbedaan itu sengaja terbentuk untuk membawa prioritas tugas yang berbeda dalam tiap dimensi kehidupan. Semua perbedaan bukan untuk saling menentang satu sama lain, melainkan untuk saling melengkapi satu sama lain. Seluruh perbedaan bentuk yang bermanunggal menjadi satu keutuhan yang tersistematis ini menjadi pertanda besar kalau bahkan dalam jasad manusia itu sendiri seluruh bukti kalaulah perbedaan dibentuk agar menjadi harmonisasi yang menyatu. Resapilah sahabatku, ini sangat mengagumkan. Biologi kita membuktikan sendiri hubungannya tanpa perlu diperdebatkan lagi. Apalagi disebut kebetulan. Kebetulan adalah artefak dari pikiran manusia. Alam semesta melakukan apa yang harus dilakukannya, tidak peduli apakah suatu peristiwa dapat dianggap sebagai kebetulan atau tidak. Pikirkan tentang gerakan. Apakah daun pohon kebetulan bergoyang mengikuti udara yang berhembus? Melihat hembusan angin yang menggerakkan dahan pohon adalah hal yang biasa. Entah sudah berapa kali kami melihatnya, apalagi kalau di sekitar masih asri. Pasti bukan hal yang aneh mendengar gemersiknya. Tapi angin di pepohonan lebih dari sekedar gemerisik dedaunan. Angin sepoi-sepoi atau angin kencang yang muncul dari perubahan harian dan musiman, dari hasil pemanasan matahari, semuanya mempengaruhi pertumbuhan, bentuk, dan kelangsungan hidup pohon. Uniknya, untuk menjaga dirinya kebanyakan pohon tidak akan menahan angin. Pohon justru akan memblendingkan dirinya dengan angin. Sama seperti air yang memblendingkan dirinya dengan struktur tanah tempatnya mengalir. Struktur pohon merupakan misteri dan membutuhkan penyelidikan menyeluruh. Namun, cara sebatang pohon melengkung saat angin bertiup menunjukkan banyak hal tentang menjadi menyatu. Mungkin kita juga harus seperti itu. Belajar memblendingkan diri dengan alur hidup dan bukan mempertahankan ego keinginan untuk bertahan. Tapi sekali-kali merasakan tekanan untuk belajar bertahan secara alami, tanpa tekanan ego. Melainkan hanya mengikuti alur pelajaran untuk rela belajar seperti pohon dan angin. Sore hari menjelang di detik tulisan ini berlangsung, enaknya sore hari ditemani dengan satu muk kopi panas yang harum, bukan begitu? Kami ingin menikmatinya sore ini, dan kami sudah memiliki semua bahan untuk membuatnya. Ada bubuk kopi, gula pasir, air teko untuk memasak air, kompor, sendok, dan tentu muk stainless kesayangan kami. Dengan seluruh bahan-bahan itu, kami bisa menikmati secangkir kopi. Tetapi bayangkan kalau tidak ada seseorang pun atau satu mesin pun yang bergerak atau menggerakkan semua bahan-bahan itu agar menghasilkan secangkir kopi. Maka apakah secangkir kopi itu bisa kami nikmati? Kami rasa kita bisa sama-sama setuju untuk menjawabnya tidak. Kami tidak bisa menikmati kopi tanpa gerakan, baik itu gerakan yang berasal dari diri sendiri, orang lain, atau mesin sekalipun. Jadi kami harus bergerak dan menggerakkan seluruh bahan-bahan yang ada untuk membuat kopi. Dengan sedikit menyalurkan energi dan membentuk energi melalui gerakan-gerakan terstruktur, takaran yang pas, dan teknik terverifikasi. Akhirnya kami bisa menikmati satu muk kopi. Lihatlah, kopinya sudah tersisa setengah. Ini yang disebut dengan gerakan alur pembentukan, di mana ada gerakan yang beralur atau tidak acak, yang menggerakkan zat-zat atau bahan-bahan yang ada untuk membentuk wujud tertentu. Satu muk kopi tidak bisa dinikmati hanya dengan memiliki bahan pembentuknya.
Harus ada gerakan, harus ada yang bergerak, harus ada yang menggerakkan gerakan. Akibat dari kami melakukan gerakan, yaitu membuat dari bahan-bahan yang ada, maka kami bisa memiliki properti satu muk kopi. Lalu bagaimana dengan alam semesta raya ini? Atau dalam ruang lingkup kecilnya, bagaimana dengan bumi? Kalau saja satu muk kopi bisa menjadi ada berkat gerakan, kalau saja satu muk kopi bisa menjadi ada berkat gerakan, berarti harus ada gerakan yang bergerak untuk membentuk seluruh unsur-unsur atom untuk menjadi wujud tertentu yang sekarang menjadi ada. Tidak hanya ada di planet kita saja, tetapi ada di luar planet kita juga, membentuk galaksi kita dan galaksi-galaksi yang lainnya juga. Mikrokosmos tubuh kita dan materi-materi alam semesta adalah atom-atom. Jadi, apa itu yang bergerak dan menggerakkan agar segalanya bergerak selaras? Kamu bisa membaca pikiran Anda saat ini. Kami bisa membaca pikiran Anda saat ini. Anda pasti sudah menyebut kata Tuhan atau Sang Pencipta, Zat Maha atau Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pikiran Anda. Dan itu sama sekali tidak salah. Ada ratusan ribu jutaan jalur manis untuk menemuinya. Tidak ada salah dan benar saat seseorang masih merangkak dan belum sampai untuk menyaksikan kebenaran. Ingat, kita adalah murid. Jadi sebelum kita saling bermusuhan dan berkeras kepala untuk merasa menjadi sok benar, lebih baik kita kembali belajar bersaksi. Misalnya, menyaksikan gerakan cerdasnya dalam membentuk alam semesta. Sekarang mari kita pikirkan apa yang menggerakkan atom untuk membentuk molekul. Hal-hal penting termasuk bintang, udara, air, meja, kursi, pohon, tubuh Anda, otak Anda, dan hampir semua yang Anda lihat di sekitar Anda, apa dan siapa yang Anda cintai. Semua hal ini terdiri dari molekul. Tetapi molekul bukanlah bagian terkecil dari materi alam semesta. Karena setiap molekul terdiri dari bagian yang lebih kecil lagi yang disebut atom. Ketika atom bergabung dengan membentuk ikatan kovalen, kumpulan atom yang dihasilkan disebut molekul. Molekul didefinisikan sebagai dua atau lebih atom yang dihubungkan oleh ikatan kovalen. Bayangkan kita membeli sekotak tak terhingga potongan Lego. Lego-Lego itu lalu kita bentuk menjadi beras, menjadi planet, menjadi udara, menjadi jari-jari kita, menjadi semua bangunan, bentuk, dan zat yang ada di semesta. Molekul itu ibarat blok bangunan semesta. Sayangnya, molekul bukan blok yang besar dan terlihat seperti sengkumpulan Lego, melainkan blok yang terlalu kecil untuk dilihat begitu saja, sehingga kita tidak akan dapat melihat satu blok molekul suatu zat kecuali dengan bantuan mikroskop tertentu, seperti mikroskop elektron. Tetapi ketika ribuan blok tak terlihat oleh mata telanjang ini bersama-sama mulai membangun, mereka akan terlihat seperti segelas air, pohon yang kita tanam, layar komputer yang kita tatap, udara yang sedang kita hirup, atau setetes keringat yang telah meluncur dari dahi kita, termasuk dahi kita adalah molekul. Hidup adalah hubungan antar molekul. Linus Pauling. Seluruh kekayaan dunia tempat kita hidup, semua benda materi, semua jenis benda-benda berbeda yang kita miliki, bahan berbeda, makanan berbeda, makhluk hidup berbeda, semuanya itu semua karena banyak program berbeda di mana program itu menggerakkan unsur-unsur sehingga dapat dihubungkan satu sama lain untuk membentuk molekul. Segala materi alam semesta terbentuk dari hasil kerja molekul tanpa kecuali. Pastinya pada awalnya dibutuhkan seperangkat molekul kompleks yang kaya dan beragam untuk membangun bintang, galaksi, planet, dan organisme seperti kita. Hal-hal yang penting termasuk bintang, udara, air, meja, kursi, pohon, tubuh Anda, otak Anda, dan hampir semua yang Anda lihat di sekitar Anda. Semua hal ini terdiri dari molekul, tetapi molekul bukanlah bagian terkecil dari materi, karena setiap molekul terdiri dari bagian yang lebih kecil lagi yang disebut atom, yang sudah kita bahas sekilas sebelumnya. Berarti sebelum manusia dan semua molekul kompleks yang dibuat bisa ada, harus ada perancang program pertama, yang memulai rantai panjang peristiwa kimia yang menyebabkan semua yang kita lihat di sekitar kita hari ini. Hampir sama seperti satu muk kopi yang hampir habis ini. Harus ada gerakan yang membentuk molekul-molekul menjadi suatu rancangan unik yang mega besar.
Harus ada sistem yang membuat program agar terbentuk apapun. Dan ini tidak boleh acak, benar-benar harus sistematis dan terperinci. Kenapa kami sebut program adalah karena meski materi terbentuk dari molekul, namun kami dapat pastikan setiap molekul memiliki rancangan atomnya sendiri-sendiri. Ikatan itu tidak sembarang bergabung begitu saja, dan kalau kita mengacak susunannya, maka hasilnya pun akan menjadi molekul yang berbeda. Mari kita kembali memperhatikan air yang kita minum. Air adalah molekul ramah nomor 1 atau yang kita kenal dengan molekul H2O. Setiap zat air terbentuk dari penggabungan atom hidrogen dan oksigen. Uniknya, pada tingkat panas dan energi tertentu, 3 atom yang membentuk molekul air dapat bergabung dengan atom oksigen kedua, mengubah formula H2O menjadi H2O2. Perubahan yang tampaknya kecil itu akan mengubah semua sifat zat air dan keniscayaan fungsi yang dibawanya sendiri. Dengan perubahan satu atom ini, maka kita berhasil merubah air bermanfaat yang bisa kita minum menjadi zat berbahaya beracun yang disebut hidrogen peroksida, yang mana adalah oksidan kuat yang menghancurkan atau sangat merusak senyawa organik yang bersentuhan dengannya. Jadi, air yang dirubah susunan molekulnya itu akan menjadi fungsi yang baru yang tidak sama seperti molekul air pada awalnya. Dengan contoh sederhana ini, kita bisa memahami kalau setiap molekul tidak hanya dibuat begitu saja, tetapi juga diatur dengan mempertimbangkan fungsi dan maknanya. Bukankah dalam keseharian kita juga sering membentuk dan merubah molekul sesuatu untuk mengambil fungsi dari perbedaan yang dihasilkannya? Contoh, saat kita mencampur gula, air, dan sekantong teh hijau, kita berhasil memodifikasi seluruh molekul itu dan membentuk secangkir molekul baru. Simpel bukan? Simpel, tapi coba bayangkan planet kita. Bumi dapat dipandang sebagai jenis molekul reaktif, aktif dalam tata surya, yang melekat pada matahari melalui jenis gravitasi kimia yang belum terdefinisi. Bumi terutama terdiri dari unsur-unsur oksigen O, Fe, besi, Si silikon, dan magnesium atau Mg. Dari kacamata molekular yang kita ketahui bahwa bumi terdiri dari sebagian molekul seperti berikut. Dari pandangan mata kita membaca molekul di atas tentunya sangat rumit dan pastinya padat dengan unsur-unsur atom turunannya. Karena tidak hanya membentuk planet, tetapi juga mengatur gerakannya agar selalu membawa fungsi yang bermakna. Tanyakan mengapa air masih mengalir di atas bumi. Mengapa sinar matahari masih dibiarkan masuk oleh atmosfer? Mengapa bumi menjaga permukaan tanah agar tidak bergejolak akibat getaran inner core? Atau mengapa malam harus ada? Jawabannya adalah pekerjaan. Ada gerakan yang bekerja untuk mengatur semuanya. Gerak molekular adalah properti dari semua materi. Molekul dalam gas bergerak jauh lebih cepat daripada molekul dalam cairan. Tetapi bahkan molekul dalam benda padat masih bergerak. Apabila molekular ini berhenti bergerak, maka dipastikan material hilang. Karena molekul sangat kecil, pergerakannya diatur oleh hukum mekanika kuantum. Itulah kenapa gerakan molekular bagi manusia berperilaku dengan cara yang tampaknya aneh dan tidak dapat diprediksi. Karena kita terbiasa mengamati segala sesuatu dengan skala besar dalam kehidupan kita sehari-hari. Padahal saat molekul bergerak, mereka bergerak dengan cara yang sangat spesifik. Salah satu jenis gerakan molekuler adalah getaran. Segala materi memiliki hukum getaran, di mana getaran mempengaruhi dan membawa pengaruh kepada materi itu sendiri. Hukum alam yang menyatakan segala sesuatu memiliki getaran. Jika Anda mengambil kelas kimia, Anda mungkin ingat pernah belajar tentang atom, dan bahwa segala sesuatu terdiri dari atom. Atom-atom ini berada dalam keadaan bergerak konstan dan bergantung pada kecepatan atom-atom ini. Benda-benda tampak sebagai padat, cair, atau gas. Tidak mungkin seluruh unsur-unsur atom superkompleks itu bergerak sendiri. Bukan begitu? Akal kita yang bergerak menghambat kita untuk buru-buru menjawab kalau semua ini adalah kebetulan belaka. Stephen Hawking berkata, pekerjaan memberi Anda makna dan tujuan, dan hidup terasa hampa tanpanya. Apa yang dikatakan Hawking benar adanya. Kami tidak bisa menulis kalau kebetulan atom membentuk molekul, lalu molekul kebetulan terbentuk menjadi materi alam semesta. Ini sangat tidak masuk akal, mengingat kami harus membuat kopi untuk menikmati kopi.
Dengan kata lain, harus ada gerakan yang tidak sembarangan, melainkan gerakan kecerdasan raksasa yang membuat atom. Memprogram unsurnya, memberinya gerakan sistematis agar berbentuk molekul, lalu membuat program dan gerakan sistematis kepada molekul agar berbentuk materi. Iya betul, supernova sudah menyebar atom-atom ke seluruh penjuru galaksi kita. Tetapi masalahnya harus ada juga yang membuat supernova, dan yang menggerakkan supernova agar meledak dengan cara yang benar atau salah sekalipun. Segala hal dalam dunia mikrokosmos bergerak secara selaras. Ada alur kecerdasannya yang menyatukan kita, dan di tiap alur itu ada sistem. Ada pengaturan dan sudah pasti ada gerakan. Seluruhnya menakjubkan. Meskipun alur ini hampir tidak bisa dijelaskan secara total oleh manusia, bukan berarti alur ini tidak ada. Meniadakan sesuatu hanya atas dasar keminiman paham memang sudah biasa terjadi. Makanya belajar itu diwajibkan, agar paling tidak kita masih bisa menelusuri kecerdasannya dari apa-apa yang terdekat dulu, yaitu hidup kita detik ini, saat ini. Einstein menulis, hanya ada dua hal yang tidak terbatas, alam semesta dan kebodohan manusia, dan saya tidak yakin tentang yang pertama. Kebodohan terbesar manusia adalah bodoh tentang dirinya sendiri. Itulah mengapa semesta memang selalu akan menarik paksa semestanya untuk paham. Selama kita mau belajar dan mempelajari, maka pemahaman kita akan naik seiring dentuman semangat yang terus membara. Memang hal yang sulit dipikirkan bagi semesta adalah memikirkan bagaimana semesta itu sendiri dimulai. Tapi jelas selalu ada pembentukan. Ada alur yang tidak bisa dijabarkan karena keminimalan ilmu kita memahami ilmunya, sang pembuat semesta. Tetapi tidak ada yang tidak mungkin kalau segala sesuatu diupayakan. Pertanyaannya, apakah kita sudah mengupayakan atau tidak? Ada banyak hal yang tampaknya mustahil hanya selama seseorang tidak mencobanya. Perkataan Andre Gide. Ya, demikianlah teman-teman, itu bahasan mengenai kesatuan adalah wujud gerakan kecerdasan. Dari buku The Connected Universe, Alam Semesta Terhubung oleh DKL Rahman. Terima kasih ya teman-teman yang sudah mendengarkan, yang sudah subscribe channel Larry Fanny, dan kita akan ketemu lagi di video-video berikutnya ya. Thank you for watching, dan bye for now.